warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang bentuk akar, di mana bentuk akar ini kita dapatkan dulu konsepnya dari bentuk pangkat. Artinya dari bentuk pangkat kita ubah menjadi bentuk akar. Baik, pembahasan di sini Ibu akan bahas yang pertama adalah dari pangkat menjadi akar atau sebaliknya dari akar menjadi bentuk pangkat. Kemudian nanti kita akan merasionalkan bentuk akar. Kemudian kita menyederhanakan bentuk akar dan menyederhanakan akar suku 2. Nah, untuk bagian 2 ini sudah dibahas di kelas 9 SMP. Jadi Ibu fokusnya bahas yang pertama dan ketiga, yaitu merasionalkan bentuk akar dan menyederhanakan akar suku 2. Yang pertama di sini kita akan bahas pangkat menjadi akar. Baik, di sini kita memiliki basis. Basisnya ini adalah bilangan real. M dan N adalah pangkat atau eksponensial berupa bilangan bulat positif. Jadi berlaku di sini A pangkat M per N. Ibu ulangi lagi di sini A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Baik, di sini ya. Jadi akar ini ya dibaca akar pangkat N dari M pangkat N. Jadi modul yang sudah Ibu share kemarin ada kesalahan dari penulisan bentuk akar ini. Jadi tolong video ini bisa menambah referensi kalian. Di modulnya caranya memang benar, tapi penulisan atau penulisannya di sini yang bedanya adalah dari bentuk akar ini agak ada keliruan ya saat Ibu menjadikan bentuk akar, yaitu pada modul. Baik, contoh soal yang pertama yaitu kita mengubah bentuk pangkat ya menjadi bentuk akar dan menyederhanakan bentuk pangkat. Contohnya di sini 8 pangkat 2 per 3. Jadi kita akan mengubahnya menjadi bentuk akar. Yang pertama, apabila kita menggunakan konsep ini ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi A-nya itu adalah 8, M-nya itu adalah 2, dan N adalah 3. Jadi bentuknya A pangkat M per N. Ya baik, kemudian kita substitusi langsung ke sini ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi tinggal kita ganti N ini dengan 3. Kemudian akar A ini dengan 8 dan M dengan 2. Jadi bentuk akar dari bentuk pangkat 8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Bagaimana kalau kita mencari nilai lebih sederhana dari 8 pangkat 2 per 3? Jadi caranya di sini 8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan 8 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 kurung pangkat 2 per 3. Ini mengacu pada sifat ketiga eksponensial. Kemudian ingat lagi bahwa sifat ketiga itu adalah apabila ada bilangan berpangkat, kita pangkatkan, artinya basisnya tetap, pangkatnya yang kita kalikan. Jadi di sini basisnya 2, pangkatnya ini 3, dan 2 per 3 ini kita kalikan. 3 dikalikan 2 per 3. Kemudian di sini 2 pangkat 3 kali 2, 6, dibagi 3, 2. Hasilnya 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Jadi bentuk sederhana dari 8 pangkat 2 per 3 itu adalah 4. Kemudian sekarang kita merasionalkan bentuk akar. Contoh di sini adalah 2 per akar 5. Oke, jadi 2 per akar 5.
Pertama yang kita perhatikan apabila merasionalkan bentuk akar adalah melihat pembilang dan penyebut. Apakah dia memiliki bentuk rasional atau bentuk akar? Ya, ternyata di sini ada akar 5. Nah, jadi soal di sini ada di E-modul. Jadi Ibu hanya memperjelas lagi, ini bentuknya adalah A per akar B. Jadi caranya di sini kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan dari pembilang atau penyebut. Jadi akar 5 ini sekawannya adalah akar 5. Jadi 2 per akar 5 kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Baik, jadi kalau sudah seperti ini kita kalikan pembilang dan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. 2 kalikan akar 5 yaitu 2 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 yaitu akar 25. Sama dengan di sini 2 akar 5 per akar 25 adalah 5. Jadi 2 akar 5 per 5 atau biasa kita tulis dengan 2 per 5 akar 5. Bentuk lain dari 2 per akar 5. Kemudian bagaimana apabila soalnya seperti ini, yaitu 3 per 2 min akar 3. Jadi di sini kita tetap menggunakan konsep yaitu pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar sekawan pembilang atau penyebutnya. Yang mengandung akar di sini adalah penyebutnya yaitu 2 min akar 3. Jadi kita tulis ulang dulu di sini 3 per 2 min akar 3. Kemudian kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebut ini yaitu 2 min akar 3. Jadi sekawannya adalah balikannya. Karena di sini negatif berarti tandanya sekawannya nanti positif. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, setelah itu kita kalikan pembilang dan pembilang penyebut dengan penyebut. 3 dikalikan 2 plus akar 3, kita tulis di sini 3 kurung 2 plus akar 3. Kemudian kita bagi, nah konsep ini 4 min akar 9 kita dapatkan dari konsep ini ya. Jadi apabila A min akar B kita kalikan dengan A plus akar B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B. Jadi ini bentuknya sama dengan konsep yang pertama ini. 2 kali 2 4 plus minus akar 3 dikalikan akar 3 adalah akar 9. Nanti di sini sama dengan 3 buka kurung 2 plus akar 3 tutup kurung per 4 dikurangi akar 9 adalah 3. Sama dengan di sini 3 buka kurung 2 plus akar 3 tutup kurung kemudian kita bagi dengan 4 kurang 3 1. Jadi hasil akhirnya adalah 3 buka kurung 2 plus akar 3 tutup kurung. Jadi Ibu ulangi lagi, bentuk rasional itu dapat kita cari dengan mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan akar sekawan pembilang atau penyebut. Jadi hasil akhir dari atau bentuk sederhana dari 3 per 2 min akar 3 yaitu 3 kita kalikan dengan 2 plus akar 3. Oke ya, 3 kita kalikan dan 2 plus akar 3. Selanjutnya sekarang kita akan menyederhanakan akar suku 2. Artinya ada akar dalam akar ya bentuk soal ini. Jadi konsepnya di sini A dan B dan C ini adalah sebuah bilangan ya yang terdapat pada konsep akar suku 2. Syaratnya adalah ketiga bilangan ini lebih besar sama dengan 0. Konsep yang pertama di sini akar, nah semuanya dalam akar ya. Yaitu buka kurung A plus B tutup kurung plus 2 akar A kali B. Jadi bentuk ini dapat disederhanakan menjadi akar A plus akar B. Kemudian yang konsep kedua, ingat semua bilangan yang Ibu sebut ini adalah dalam akar. Yaitu akar buka kurung A plus B tutup kurung min 2 akar AB itu sama dengan bentuk lainnya adalah akar A min akar B. Jadi ini kita gunakan nanti pemisalan dan kita menganalisis.
ada bentuk penjumlahan A dan B dan perkalian A dan B. Kemudian konsep ketiga ini konsep yang selalu kita pakai ya, karena di sini ada rumus. Ini adalah ketentuannya, rumus yang biasa dipakai, yaitu akar A plus B akar C itu sama dengan akar A plus N per 2 ditambah akar A min N per 2. Kemudian bentuk pengurangannya nanti akar A min B akar C sama dengan akar A plus N per 2 min akar A min N per 2. Dengan ketentuan di sini kita menentukan nilai N. Itu sama dengan akar A kuadrat min buka kurung B akar C tutup kurung pangkat 2. Jadi B akar C ini juga kita kuadratkan. Baik, contohnya di sini ada kasusnya, yaitu akar 8 plus 2 akar 15. Ingat, semua bilangan ini ada di dalam akar. Jadi kita bisa menggunakan konsep yang pertama karena di sini ada tanda plus ya. Jadi di sini juga ada tanda plus konsep pertama, yaitu akar A plus B plus 2 akar A kali B. Jadi bentuk sederhananya adalah akar A plus akar B. Akar A plus akar B. Sekarang kita menyamakan kedudukan dulu. Jadi 8 ini setara dengan A plus B. Jadi A plus B sama dengan 8. Kemudian 2 ini sama juga posisinya 2. Dan di dalam akar ini ada 15. Posisinya sama dengan A kali B. Otomatis A kali B sama dengan 15. Jadi di sini kita akan mencari dua buah bilangan apabila dijumlahkan hasilnya 8. Dan apabila kita kalikan hasilnya 15. Jadi haruslah A itu sama dengan 3 dan B sama dengan A sama dengan 5. Dan B sama dengan 3. Boleh juga A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Boleh ya. Jadi kita pakai salah satu saja di sini. Ibu pakai di sini A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita ganti A-nya dengan 5, B-nya dengan 3. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 8. Kemudian kita ganti A-nya dengan 5 dan B-nya dengan 3. Kemudian kita kalikan hasilnya 15 ya. Jadi benar A adalah 5 dan A adalah 5 dan B adalah 3. Kemudian sekarang hasilnya akar 8 plus 2 akar 15 itu sama dengan buka kurung ya, kita ganti A dan B-nya di sini. A-nya 5, B-nya 3 plus 2 akar. Nah, A kali B artinya 5 kali 3. Jadi sederhananya itu yang ini. Ya. Ini sederhananya itu akar A plus akar B. Jadi tinggal kita ganti sama dengan akar A-nya adalah akar 5 plus akar B adalah akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar plus akar 8 plus 2 akar 15 yaitu akar 5 plus akar 3. Oke, cara lain sekarang kita menggunakan rumus N-nya ya, yaitu akar 8 plus 2 akar 15. Ini setara bentuknya dengan konsep yang ketiga, yaitu akar A plus B akar C. Nanti hasilnya adalah akar A plus N per 2 ditambah akar A min N per 2. Nah, kalau kita sesuaikan di sini sudah jelas ya, A-nya adalah 8, B-nya adalah 2, C-nya yang di dalam akar ini adalah 15. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai N dengan menggunakan rumus N sama dengan akar A kuadrat min buka kurung B akar C tutup kurung kuadrat. Ingat, B akar C ini kita kuadratkan. Nah, sekarang kita ganti A-nya dengan 8 kuadrat min B-nya kita ganti dengan 2. Akar C ini kita ganti dan akar 15. Kemudian kita kuadratkan. 2 akar 15 ini kita kuadratkan. Sama dengan akar 8 pangkat 2 adalah 64. Atau 8 kali 8 sama dengan 64. Kita kurangi 2 pangkat 2, 4. Akar 15 pangkat 2 adalah bilangan itu sendiri yaitu 15. Sama dengan di sini akar 64 min
4 kali 15, 60. Jadi 64 dikurangi 60, akar 64 dikurangi 60, yaitu akar 4. Otomatis N sama dengan 2. Akar 4 sama dengan 2. Kemudian kita substitusi ke rumus ini, yaitu nilai sederhana dari bentuk akar A plus B akar C. Itu sama dengan akar A plus N per 2 plus akar A min N per 2. Yang kita butuhkan adalah A dan N ya. Sekarang kita ganti A-nya dengan 8, kita tambahkan N-nya dengan 2, kemudian kita bagi 2. Ditambah akar A-nya 8 dikurangi N 2 per 2 sama dengan akar 10 per 2 plus akar 6 per 2. Jadi hasil akhir dari akar 8 plus 2 akar 15 itu sama dengan 10 bagi 2, 5, berarti akar 5 plus akar 6 bagi 2, akar 3. Jadi dengan menggunakan konsep yang pertama hasilnya juga sama, dan kita menggunakan konsep rumus yang ketiga ini hasilnya juga sama. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami dan tentunya bisa diaplikasikan dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.